Kakak, adik, ipar, orang tua, mertua, adik sepupu, itu jangkauan. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ini itu dulu. Baru nanti tetangga kita. Jadi jangan jangkau jauh-jauh, Pak. Dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu siapa? Adik, kakak, ipar, sepupu, orang tua, mertua. Itu jangkau dulu. Dirimu udah kan? Sekarang keluargamu. Ya keluargamu jangan dulu jauh-jauh. Keluargamu itu dulu. Yalah, diajak dulu. Ya, ya. Kalau dia udah sholat nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi justru orang sholat ini pertama harus islah dulu. Saya kan udah sholat, cuma kewajiban nggak usah disampaikan. Ya, saya udah makan di kewajiban makan. Berapa sih makan aja pakai ngomong-ngomong gitu. Oi, saya udah makan. Oi, saya udah sholat, nggak main itu. Ya itu kewajiban. Ya. Kalau mengandalkan sholat kita untuk masuk surga, niscaya kita masuk surganya belakangan terakhir. Umur umat hari zaman ini pendek-pendek, ibadahnya sedikit-sedikit, maksiatnya banyak sekali. Kalau mengandalkan sholat, makanya jangan mengandalkan sholat. Saya kan udah sholat, nggak usah belajar lagi. Saya udah sholat kok masih diajak lagi sih? Atau dia ipar saya udah sholat, masa saya ajak? Jangan ajak. Karena kalau mengandalkan sholat dia bahaya, kasihan dia nanti. Berapa lama sih dia baru sholat? Kemudian udah istiqomah belum sholatnya? Ya, jadi udah. Jangan takut ngajak orang udah sholat. Ipar udah sholat, biarin. Ayo kita nambah-nambah. Ya, ilmu kan harus begitu kan? Ya, kalau dia nggak mau ya terus kita mahabbah kasih sayang. Ya, lemah lembut, tunjukkan akhlak. Inilah islah diri, iman kepada Allah. Nomor satu. Islah diri, iman kepada Allah itu. Imannya luruskan supaya iman kita bagus. 3 hari makanya disekap di penjara di rumahnya Allah, tapi penjaranya nikmat ya Pak Haji ya, minum Pak Haji ya. Dan sih kayaknya nggak bukan penjara gitu ya. Penjara rumah Allah ini. Apa namanya kayak kalau yang merasa itu penjara mungkin niatnya lain. Pusing nggak bisa kemana-mana, pusing. Saya malah diajak keluar, yuk kita makannya malah nggak kepingin ya. Nah iya, beda-beda ya. Ya jadi niatnya islah diri nomor satu, iman kepada Allah. Jantungnya. Iya. Jadi jangan sempat berpikir dia udah sholat, imannya udah bagus, jangan dulu. Sabar. Banyak orang habis sholat korupsi, habis sholat macam-macam, jolim, habis sholat ya dong nipu, nggak usah heran. Ya ininya hitam, korupsi nggak usah heran, ini tanda iman, tanda sholat, karena dia mudah hitam. Ini bukan tanda iman. Kopiah ini bukan tanda iman. Biasa aja orang Islam, tanda orang Islam. Ya, islah diri ini pokoknya. Jangan sempat pikiran ini. Maksudnya lagi masalah bayar. Jangan sekali-sekali mempersiapkan diri untuk bayar. Bayar ini bukan maksud hanya keperluan. Jangan mempersiapkan dengar kaset, nanya-nanya, nanti saya tugas bayan, gimana bagusnya, atau pikir sampai mau dengar kaset YouTube, besok mau keluar nih persiapan bayan, jangan. Innalillahi. Siapa yang persiapkan dirinya untuk bayan, innalillahi. Karena bayan ini ilham. Ilham ini bisa datang dari Allah. Gimana Allah mau ngasih ilham? Kalau banyak orang, banyak paham, sedikit korban, sedikit paham. Paham ini ilham datang dari Allah. Goib. Bukan dengar kaset YouTube. Saya persiapan bayan, saya susun kata-kata supaya orang terkesan, bukan dimanya, panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segalanya diucapkan. Bukan itu. Dia hafal hadis bukan. Dia hafal firman bukan. Bayan ilham. Nggak ada ilham 1 menit selesai. Jangan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Aduh, dunia masih sementara, akhir selama-lamanya. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jangan dipersiapkan diri ini untuk bayar. Innalillahi. Apalagi hafalin hadis, hafalin firman. Innalillahi. Besok dia dihajar sama firman. Dia mental sama apa yang dia sampaikan. Akan menusuk dia sendiri. Karena dia mengarang-arang rangkai pidato supaya orang terkesan.
Dicari-cari supaya bisa setengah jam, waktunya panjang. Yang perlu dipanjangkan supra dan ta'aruf, sambung hati sama orang tempat, itu yang perlu dipanjangkan waktunya. Pak, apa kabar ngopi kita Pak? Di sini ke kacang supra panjang dibikin. Bukan bayan dipanjangkan, supra panjang, ta'aruf dipanjangkan waktu. Bayan sebentar, 1 menit, 5 menit, nggak ada ilham, assalamualaikum, langsung. Apa kabar nih? Ngopi-ngopi kita, hikmat langsung siapkan. Nah, itulah. Jadi bayan jangan sekali-sekali dipersiap. Begitu ada kesan tentang bayan kita, cepat-cepat pergi hikmat arahan. Hikmat apa? Hikmat yang paling supaya hancur ini bayan ini sombong. Nanti malam orang sudah terlalok tidur, pergi sikat WC. Menghilangkan kesombongan dalam badan. Arahan. Sikat WC jangan kelihatan orang. Ada 3 WC, cari yang paling kotor di situ. Yang paling bersih. Jangan kotor, berjijik. Sikat sampai bersih-bersih dan jangan sampaikan siapa saja. Itulah menghancurkan kesombongan kita. Khususnya dalam bayan. Sering ini semua masalah. Maka yang bayan yang bagus, dia tidak mau berhikmah. Hikmahnya kelihatan banget tidak ikhlas. Ya, dia sangat terkesan dengan bayannya. Ini rata-rata hancur dia jadi dai. Hancur dan hancur. Sombong. Semua naik. Wih, bayan sini bagus nih. Wah, habis terus kepret firman, kepret terus dia. Innalillah. Yang dipanjangkan bukan bayan, tapi supra, gelar panjang, banyak siapkan makanan, ta'aruf, sambung hati sama orang kampung. Assalamualaikum Pak, oh, nah, ngopi. Itu dipanjangkan waktunya. Kalau sikat WC di masjid, Ya. terus kalau di rumah, Tambah bagus kalau mau diamalkan di rumah lagi. Tambah bagus, menghancurkan kesombongan sifatnya. enggak, saya pikir mungkin di masjid aja gitu. Oh, Rumah. di rumah justru kan merubah kita, pulang berubah. Biasa disuruh sapu beda mau sekarang sikat WC. Bang Bento luar biasa. Suruh sapu beda mau sekarang sikat WC, diam-diam pulau tengah malam. Dia bangun pagi, subhanallah, mengkilat wangi. Nah, Sebaik-baiknya hikmat, hikmat untuk diri sendiri. Istri coba. Bang Bento ya yang sikat. Oh, mana aku sikat ada. Masya Allah. Serendah-rendah khidmat. Hikmat Ya dong? diri sendiri. Ya dong? Nggak mau ngaku dia sikat Diri WC. sendiri terus. Di rumah pun dia nggak mau ngaku dia sikat WC. Itu subhanallah. Abang nah saya udah tahu, saya lalu gitu nih semalam. Tanpa tahu anak, tanpa tahu. Iya betul abang, nggak usah. Itu untung paling besar namanya. Makanya silakan cari mau untung yang macam mana akhirat ini. Ini kembali istirahat diri. Ya, jadi bapak untuk ngajak saudara bapak, diri bapak dan keluarga bapak itulah bagian keluarga. Jangan terkesan sama dia udah sholat, jangan diajak. Jangan. Justru tambah dia sholat, kita tambah kasihan sama dia. Kalau dia sholat, ya nah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Sholat ikut-ikutan, nggak dapat sholatnya. Sholat cuma nggak dapat sholatnya. Ya, Ya, banyak itu. maaf ya, makanya saya bilang jangan terkesan sama sholat kita. Ya, kita iman. Ya, jadi kalau saudara bapak sholat ajak aja. Ya, kita kan nggak sentuh masalah sholat dia. Kita ajak ayo belajar yuk sama-sama 3 hari islah diri bagaimana nih, ya dong? Ya dong, lihat-lihat aja dulu gimana, gitu aja, ya enteng-enteng aja, santai aja, jangan terkesan sama sholat. Jidat hitam jangan terkesan, ya dong? Ya nggak usah, biasa aja. Ini luar biasa amalan soalnya, ya dong? Karena pabriknya, pusat turun taufik hidayah ini Baitullah, rumah Allah, sebaik-baik rumah di dunia ini. Bukan rumah saya, bukan rumah haji, bukan istana merdeka, meskipun terbuat dari emas marmer. Ya, Baitullah. Dia bocor, masuk bersuci, betul kan? Ya, nggak boleh bicara politik, nggak boleh perdagangan, sumpah bangkrut, 7 turunan. Ya, pabriknya bakal turun taufik hidayah. Kalau bapak ya Allah, taufik hidayah di sini turun cuma lama. Masa minta taufik hidayah ke restoran Padang, kita nasi lah ke restoran Padang. Turun cuma lama, bukan turun lama nian. Di rumah juga turun cuma lama nian. Datanglah ke pabriknya, ngapain udah mau ke pabriknya? Pusatnya, head office-nya. Dia harus tahu arah kita ini minta. Mau makan Padang minta ke restoran Padang, jangan restoran Cina, pula minta Padang. Nah, dong kapan datang? Dia pergi beli ke restoran Padang. Ini Chinese food minta Padang.
Betul, minta taufik hidayah. Ya Allah, minta pertolongan petunjukmu ya Allah, taufik hidayah. Tapi minta di rumah terus, di kamar terus. Habis minta buka TV lagi, film cemplung, ya dong, film Jet Li, ya dong. Yang datang Jet Li bukan itu taufik hidayah. Jadi datanglah ke pusatnya kalau kita udah tahu. Ya, ya, nah itulah bakal bisa turun taufik hidayah. Ya, imannya tadi, perbaikan diri, muamalah, pekerjaan, perdagangan. Salah satu aspek paling banyak membuat orang masuk neraka jahanam di dunia ini nanti adalah muamalah, perdagangan atau pekerjaan. Salah satu yang terdahsyat menggiring orang untuk masuk neraka. Jadi hati-hati di dalam perdagangan dan pekerjaan. Ya, banyak sekali Pak. Ini kan kerja halal, ya halal, supir angkot juga halal. Masa nggak halal tuh? Ya, tapi dia nggak datangkan barokah. Ya, ajan lewat aja. Ya, muamalah nggak benar. Hanya ingkar janji, nggak datang. Tidak datang apalagi pakai marah. Udah alasan, jago alasan. Udah alasan marah. Kamu jangan desek-desek dong. Nggak percaya saya tuh. Ini udah makan rezeki haram. Menunda pembayaran tanpa adab-adab. Ya, ini makan rezeki haram. Ingkar janji udah makan rezeki haram. Orang anggap harus makan makanan, enggak. Kajiannya ingkar janji, Pak. Karena kalau Bapak nggak bayar mungkin dia banyak masalah Pak timbul. Ya. Jadi 3 hari minimal itu sebelum jatuh tempo kita kalau udah bayang-bayang belum bisa bayar nih, ya dong, kita udah datengin. Ini kalau bisa bayar ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa bayar Pak saya ngomong dulu nih. Saya khawatir 3 hari yang akan datang nggak bisa. Kalau bisa ya syukur. Ya, nah ini alasan saya apa? Ya, karena dalam duit orang itu orang mau kepake macam-macam Pak, nanti malah tahu kan jolim kita nih. Ya dong, atau dia juga punya utang semua orang. Malah tahu juga mau beli obat, macam-macam ya kita nggak bisa tahu kan. Jadi muamalah ini banyak menggiring kita. Makanya mau kerja, mau dagang apa-apa suruh tanya ulama dulu. Bab dagang ini, mau dagang daging di pasar, macam mana? Bukan untungnya dulu yang dipikir, caranya supaya datangkan barokah. Bukan jumlah gaji besar. Wah, saya kalau diterima BCA Pak, baru sapam aja baru masuk dan 6 juta. Ya dong, kalau sapam tempat dia ini, oh, Pak Haji cuma 2 juta. Bukan jumlahnya dalam bab muamalah ini, halal dan thayyibah, barokah. Halal nggak cukup buat orang beriman. Ya, dalam buah-buahan, dagang ikan itu semua bijakara dulu sama Ustaz. Bertanya dulu. Ini kalau orang beriman, bertanya dulu. Mau kerja di mana juga bertanya dulu. Ya dong, ini gimana caranya supaya halal dan thayyibah. Ya, dalam aspek makanan ini membuat kita tidak taat kepada Allah. Dan anak tidak pernah taat kepada orang tua. Rezeki. Jangan marahin anak. Nggak mau taat sama orang tua, apalagi sama Allah. Jangan juga bingung kalau kita susah taat sama Allah. Karena udah berusaha kenceng-kenceng, ya dong? Aspek rezeki. Jadi anak mau nggak bisa, soleh-soleh nggak bisa. Karena orang tua kasih dia rezeki yang nggak halal atau halal tapi nggak thayyibah, nggak barokah. Dia statusnya jumlah. Sebenarnya orang berimannya bukan jumlah, halal dan thayyibah. Dia bukan kasus jumlah. Dia tidak masalahkan jumlah orang beriman. Yang penting habis dagang, ajan saya udah di masjid. Bodoh. Mau rame, mau sepi, mau omset besar, omset kecil, mau nggak ada yang beli, pokoknya ajan saya udah di sono itu dulu. itu aja, selesai itu urusan. Nah ini untuk menemukan ini imannya kepada Allah. Ada yang lebih penting, kita itu harus tahu urutan. Urusan itu kamu sayang siapa? Istri saya. Salah, istri kamu disebut. Sayang Allah dulu, cinta sama Allah dulu, takut sama Allah dulu, malu sama Allah dulu. Allah dulu, Allah aja, Allah lagi, baru makhluk. Makhluk kebagian kesekian. Allah dulu, Allah aja, Allah lagi, baru makhluk. Supaya kita ini betul-betul kepada Allah. Karena kan semua rezeki, ya, kesehatan, kebahagiaan kan datang dari Allah. Bukan istri yang cantik, bukan uang yang banyak kan Pak, bukan S3 kan,
Ya, nah ini harus kepada Allah ini kita luruskan dulu selama mau keluar ini. Dan selama ini kita banyak lurus, inilah kita luruskan imannya, istilah dia. Makanya di masjid itu tidak cinta dunia, tidak memperkenalkan diri kepada kawan-kawan bapak ini siapa. Saya pedagang, saya pejabat, jangan. Supaya enak semua. Kelasnya dikosongkan semua. Jadi orang ngobrol sama kita enak semua. Kalau kelas kita udah ada isi, saya camat, nggak enak pak. Saya polisi memang satu merah, cuma tukang tabok. Terus kalau ngomong ada tabok loh. Ya, saya jeger Rawamangun. Oh, aku orang. Ya dong, benar. Ya, jadi semua nggak boleh diucapkan. Saya pengusaha, direktur nggak boleh diucap. Ya, selama di masjid hanya cerita agama. Mujakara bicara agama, bertanya soal agama. Ngobrol-ngobrol agama. Ini latihan maksudnya. Program sarana latihan betul-betul supaya agama masuk. Karena nafkah kolbu ini agama. Asupannya agama. Kalau jasmani asupannya makanan. Rohani yang menghidupkan jas ini makanannya agama. Roh ini mati, nggak bersinar karena nggak pernah dikasih makan agama. Nah, kita buat 3 hari supaya dikasih makan agama terus nih. Ngomong agama, dengar agama, fikir agama, lihat agama, duduk dalam majelis agama, taklim pagi, ya kan? Mujakaro, ya kan? Halaqah Quran, semua agama supaya roh ini dikasih asupan agama, sehingga nanti roh ini rusakan lama-lama jadi hanya ada Allah, nggak ada malu. Dan latihannya lama ini, lama sekali, tergantung kesungguhan. Makanya harus terus latihan. Nggak bisa instan ya? No, nggak bisa, nggak main ini, nggak kenal siapa-siapa. Allah nggak kenal siapa-siapa, kenal sama siapa Allah, cuma kenal yang sungguh-sungguh aja. Saya nggak kenal jabatannya, pangkatnya, harta bendanya, wajahnya ganteng, ciptaan saya semua. Rezeki dia datang dari saya, nggak ada yang saya pikirin tentang dia. Jadi dia sungguh-sungguh datang kepada saya untuk islah diri. Ya Allah minta ampun ya Allah, saya selama ini kurang tenang, kau tidak kenal ya Allah, jorok saya ya Allah. Udah ngomong jorok, kita nggak beradab sama Allah. Sombongnya bukan main kita semua, takaburnya bukan main kita, jolimnya bukan main. Nangis sama Allah. Makanya sujud rakaat terakhir lama-lama, nangis kalau nggak bisa ngomong. Dan bukan siapa-siapa, makanya harus sentuh ulang. Nggak boleh tebal-tebelin pak, jangan bawa tebal-tebal. Sudah 5 cm supaya disentuh, jangan pak, marah Allah. Sentuh habis, lengket. Ya, jangan sejadah 5 cm dibawa supaya nggak sakit. Pandai. Ya. Bunda tidak. Ya. Aku sini. Enggak. Menyatakan diri ini nyentuh apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Tidak punya apa. Hakikatnya. Ini semua mau saya cuma setetes air. Kalau saya ngomong nggak enak lagi, hina. Setetes air yang hina. 40 hari kan? Allah segumpal darah. 40 hari sempurna. 4 bulan titipkan roh. Ada kehidupan. Roh ini asupan agama kemuliaan. Kita ini hidup karena agama, bukan hidup karena titel saya sekolah tinggi Amerika, karena agama. Dunia ini tanpa agama aja punah lama, apalagi diri kita tanpa agama. Itulah kita nggak bisa taat sama Allah, karena roh kita mati, nggak ada asupan agama. 3 hari ini sarana latihan untuk asupan makanan. Roh ini nuntut selama ini, dia nggak bersinar, dia nggak mau. Bapak silakan aja fitness, lari pagi, silakan aja, nggak ada urusan. Roh ini mati. Kelihatan kayak orang benar, kasihan bapak. Kasihan nih, kelihatan kayak orang benar. Maunya kelihatan orang benar, jangan kayak orang benar. Rumah kantor, rumah toko, turun naik mobil, jas, safari, orang hormat, ya, kan kayak orang benar pak. Saya kan cari uang buat anak istri, kan kayak orang benar. Selalu kayak orang benar itu pak. Selama dia belum taat kepada Allah, ajan aja dia nggak bisa datang, ya orang nggak bisa, dia cuma kayak orang benar saja. Hidupnya mondar dan mandir. Nama dia mondar dan mandir. Mondar dan mandir, mondar mandir, mondar mandir. Sampai mati dia cuma tukang mondar.
Dia jadiin Allah budak dunia. Allah kan perintahkan sama malaikat, wahai malaikat, kalau dia beriman kepada saya, dunia ini hikmat dia, layani dia, mudahkan kehidupan dia. Tapi kalau dia beriman kepadamu wahai dunia, jadikan dia budak. Budak ada harga nggak Pak Haji? Serenceng diambil, nggak dilihat lagi. Berapa? 2000, 1700 saja lah, masukin gudang. Budak. Jadikan dia budak. Banting tulang dibanting. Sekolah lagi perdalam, udah S1, S2 ke negara kafir. Baca buku-buku kafir yang bestseller, terlaris. Gimana trik-trik kaya muda. Ya, tanpa gagal. Mr. John diamalkan oleh mahasiswa kita, orang Islam. Buku Mr. John, bestseller, penjualan terhebat, sukses dunia. Orang Islam belajar sukses dunia dalam harta. Innalillah. Bestseller di dalam media Kompas ini dijual. Yang baca ini orang Islam, beli paling banyak. Bukan orang kafir, orang Islam. Mahasiswa belum tamatnya berlomba-lomba beli tuh, lihat tuh. Di situ diajarkan macam mana kamu harus, sehingga terjadi kamu orang hebat. Kamu harus raja tega, dipraktekkan oleh orang Islam jadi raja tega. Masa bodoh. Ini karyawan apa pun nggak bisa, penyebit nggak bisa. Mau kerja udah nggak ada, masih banyak. Raja tega. Mr. John ini raja tega. Diamalkan orang Islam, sukses. Ya, nah ini contoh, makanya kita belajar ini istilah diri, Pak. Ya, istilah diri. Bestseller kita ini adalah buku kehidupan Nabi Muhammad. Itulah bestseller kita. Jangan bestseller kita ini ikut beli buku Mr. John. Sukses tentang dunia Mr. John itu. Kita ini sukses tentang akhirat ya Pak Haji. Ya. Nah ini istilah diri Pak. Kembali lagi contoh. Imannya. Muamalah tadi, pekerjaan, perdagangan. Asbab orang paling banyak. Anak tidak taat kepada orang tua dan orang tuanya juga tidak bisa taat sama Allah. Karena asupan makan. Ada keraguan kan? Keraguan aja nggak boleh dimakan Pak Haji. Baju ada keraguan, kena najis nggak boleh pakai, tukar. Karena ada keraguan, nggak boleh ada keraguan. Lalu diantar makanan oleh Pak Herman, ya dong? Saya tahu Pak Herman ini, ya dong, bandar narkoba yang nggak dimakan. Kan dia dari rezeki haram. Nggak makan apa? Nggak boleh. Kita udah tahu jelas dia di bandar narkoba bawahnya. Ya, boleh. Keraguan aja nggak boleh, apa kita udah tahu jelas. Ini nggak bisa kalau nggak ada ikut kajian ini, berat Pak nanti. Semua dijadikan rezeki, ketemu dompet jatuh rezeki. Malah sedekah, saya sedekah. Sedekah atas nama yang punya dong, bukan kita. Ketemu handphone, rezeki nggak kemana-mana. Gua kan nggak maling katanya. Ya betul lu nggak maling, tapi ini bukan bab rezeki. Orang kehilangan barang, kamu jadi jatuh ke bab rezeki. Kalau rezeki itu lu kerja nih, dapat itu rezeki. Emang punya orang terteteh. Ya kita serahkan ke masjid dengan 2 saksi. Ya, mau disedekahkan pun atas nama yang punya, supaya jangan timbul masalah. Saya sedekahin pada atas nama yang punya. Gak boleh atas nama kita. Nah ini kalau nggak ikut kajian-kajian ini, ya kan berat. Pak Haji kan ikut semua nih sampai masuk. Hanya dengar, saya harus sampai masuk, lama. Haji 5 kali nggak bisa. Iya, saya muda juga pergi haji 3 kali saya, nggak bisa, nggak ada urusan. Itu kewajiban sekali lagi buat yang mampu. Nggak ada urusan dengan iman. Buat yang mampu berangkat urusan haji. Udah pulang haji banyak mental kan. Ya kalau pulang haji, iya haji jadi orang top imannya nggak mental-mental Pak Haji. Ya, pada mental 2 bulan itu keok, 3 bulan keok. Ya dong, pergi sono diinjek-injek sholat, maunya ke depan, sampai sini kagak ada yang injek, sepi nggak datang. Ya, jadi nggak ada jaminan Pak Haji. Ya, jadi ini semua kembali lagi istilah diri aja. Istilah diri. Udahlah. Kalau ditanya punya apa Kang? Punya apa? Tak bingung saya punya apa Kang? Mata minjem ya. Daging kecil bisa jadi gede. Goib kan? Kalau pinjam kita. Tapi semua nikmat ini ada bayarannya, nggak ada yang gratis. Udah dipinjemin bisa dapat hadiah dari Allah, tapi ada bayarannya juga. Dosa bentuk apa? Siksa. Tapi dipinjemin bisa dapat pahala juga, luar biasa kan?
Ada nggak di dunia dipinjemin orang kita dapat hadiah? Nggak ada juga bayar. Ini Allah pinjemin mata bisa dapat hadiah, dipakai untuk agama, pahala. Pakai untuk maksiat, bayarannya ada dosa. Dosa bayarannya apa? Siksaan. Bukan cuma sekedar saya berdosa. Ya, ini pinjaman semua. Mana yang punya kita? Numpang banyak. Ada sujud yang lama di rakaat terakhir. Nangis dong. Sujud. Saya bukan siapa-siapa. Tidak. Dia mana? Dia mana? Anak punya Allah. Megang burung Garuda aja. Sertifikat punya kita. Tapi lo cuma dibawa. Kalau punya kita harusnya kita bawa dong. Ya, enggak punya. Hakikat masuk, insya Allah. Hakikat nggak masuk susah hidup. Jadi orang monda dan mandiri. Kayak orang benar. Kayak orang benar. Sedih pak. Hidupnya sih tanggung jawab dia sama istri, di sekolahin sama S3, ya dong? Di rumah, warisannya banyak, sukses dia. Innalillah. Nggak ada warisin apa dia? Ada warisin harta. Sebenarnya warisan yang paling penting dan terpenting ada yang Allah dan Rasul. Ya, sebaik-baik warisan, barokah, Allah dan Rasul, agama. Kita mati, anak kita udah sholat, doanya kabul, anak soleh. Nah kalau dia nggak sholat, anak salah. Mana anak salah doa ada kabul? Bukan anak soleh, anak salah. Ya, anak salah yang berdoa. Bukan anak soleh. Dikasih 5 triliun warisan. Hore-hore, anak hore-hore. Dipeketun Amerika, coy katanya. Mati, nggak habis nih. Kalau nggak pergi tur, ya dong, rugi kita. Babe warisin kita, rezeki nggak kemana-mana. Anak hore-hore namanya. Anak yang bapaknya mati dia tutup tangan, jalan-jalan. Gimana doanya mau kabul ya kagak kabul, lu bukan anak soleh, anak salah. Bapak lu nggak warisin Allah tuh bos, itu kebenaran. Makanya jangan salah kasih warisan. Jangan sekali merasa anak saya harus saya kasih warisan supaya hidupnya nggak susah. Bapak udah jadi Tuhan kecil diam-diam. Bapak udah nekat dalam menjadi Tuhan kecil. Ngatur kehidupan anak bapak setelah bapak mati. Luar biasa bapak itu. Jadi wariskan ya agama. Ya, kurang lebih berbagi Islam gitu. Sujud yang lama rakaat terakhir. Nggak bisa ngomong, nangis saja. Nangis susah nih pak. Ketawa gampang. Gembel aja gampang ketawa. Jangan karena orang ada duit. Tapi nangis susah. Apa yang nangis tentang akhirat? Nangis nggak punya mobil bisa. Nangis nggak punya rumah bisa. Tapi nangis macam mana ngaku dosa sama Allah. Sulit pak, gak gampang. Ini minta maaf. Ya, makanya orang sholat ini ada 2 pak, pulang dari masjid. Yang satu tambah takut kepada Allah, tambah terasa rontok, jalannya bongkok. Yang satu berdiri. Kenapa lo? Kayak nggak kenal gua, beres sama gua ntar. Dan di masjid baru Allahu Akbar, di luar udah beres sama gua. Lu nggak lihat gara-gara gua di sini lampu penerang jalan semua jam. Rumah sakit lu ngelihat gara-gara gua ngomong apa? Langsung orang bikin. Padahal di dalam masjid baru Allahu Akbar. Di luar udah saya. Ini kalau nggak ada saya sih mana ada taman. Ini kalau nggak ada saya mana ada puskesmas. Ini kalau nggak ada saya jalannya berlubang kemarin tanya aja orang-orang. Padahal sholatnya Allah, di luar udah saya. Makanya habis sholat 2, satu tambah taat, satu takut, satu tambah berani. Dia menjadi Tuhan. Jadi nggak usah kita nggak nyadari. Iya nggak sadari. Nah ini makanya dibilang Allah aja, Allah dulu, Allah lagi. Kita nggak ada. Jadi adanya kapan? Kalau lu udah ada di surga, baru lu ada namanya. Selama lu belum ada di surga, nggak ada. Jangan baik cerita. Betul Pak Haji? Ikut di neraka ngapain ada atau disiksa? Kok bilang saya ada yang mana? Orang kalau disiksa, sombong banget disiksa. Nah, kata Pak Isap, masuk neraka kata Pak Isap. Ya, jadi begitu Pak. Mendapatkan ini lama, itu pengorbanan yang banyak, yang lama diintip Allah. Kamu bener nggak nih niatnya? Bener nggak nih? Terus dikasih ujian, bener nggak nih? Bener nggak nih? Saya bilang, jangan sekali-sekali persiapkan diri untuk bayar.
Ini benar Pak Haji. Ya, Banyak jangan ya, dihafal-hafal, ini jangan. benar yang positif sekali Pak. Ya, Pengalaman dulu. iya Pak. Ini apa? Bayan dari Pak Haji ini Ya. mengena sekali banyak dalam kehidupan kita. Gitu. Di luar kan banyak orang pintar. Kita menyadari. Iya, pidato kan pintar. Akhirnya, Kadang kita sendiri juga ke anak-anak ke keluarga itu merasa ya. merasa lebih dari Tuhan ya. Jadi Pak Haji pulang ke rumah 3 hari itu istilah dirinya harus kelihatan sama keluarga. Bukan kita yang ngomong, gua udah istilah diri kan nggak ngomong. Orangnya lihat, anak ini ngintip, mertua ngintip, orang tua ngintip, ipar ngintip, tetangga ngintip. Dan pulang pakai ngaji sama orang jenggot ini, coba lihat. Assalamualaikum aja enggak, ketemu masih biasa. Tuh. Sama istri, Oh, espresso, ya. gua. Terus sapi aja nggak mau, masih kayak kemarin. Ada kopi itu kopi itu. Di tali Ya, itu. malah banyak keluarin firman, keluarin hadis, malah ngomongin saya Emang goblok. di luar negeri kayak Bukan itu, 2-3 hari bukan suruh jadi orang pinter, awas. Jangan persiapkan diri jadi orang pinter mau keluar itu. Allah ilaika. Ya. Syukur. di Facebook saya lihat. Ya. Di Facebook saya lihat. Apa tuh? Di Facebook saya lihat. Iya betul. Sering keluar negeri masih mudanya. Itu cara cari makannya di mana? Itu rezeki ya dia. Syukurin. Ya, jadi itu Pak Haji berbagi aja ya. 3 hari keluar, 4 hari 4 bulan, jangan persiapkan diri jadi orang pintar. Enggak usah repot-repot. Nggak usah, benar. Kan saya nggak enak Pak Haji, mau berbagi nggak boleh. Kalau gitu buat saya aja. Mana? Kok nggak? Keluar ada apa itu madu. Satu nggak bawa. Lagi bawa lu nggak mau, lagi nggak bawa lu nanya, kacau ini. Kalau lagi lantas kan bukan dia sudah mau check out. Ini sedikit aja, 1 batang rokok karena dikasih kopi ini, jadi kawinannya ini. Coba Kawinan. Tadi siapa mau kesini kita? Dia melakukan dosa sekali aja dicatat sama dia. Catat semua Pak. Kalau Ah. nggak usah. Pahala gak dicatatnya. Kalau dia melakukan dosa dicatatnya. Punya temu 19 bulan 10. 19 bulan 10. Ya, catat kan? Ngapain? Catat. Saya kesini terakhir tanggal Terakhir. 19 bulan 10. Dicatat sama saya kunjungan ini Pak. Kalau kunjungan ke Jerman catat lagi di buku khusus. Ya, sudah diamalkan 20 tahun. Kemana-mana dicatat ya. Iya, dengan kertas jelek ini. Saya ngambil rokok sebungkus nggak nyatet. Jadi begitu. Ya, jadi pokoknya keluar silakan terus. Jangan persiapkan diri jadi orang pintar. Istilah diri berarti orang goblok. Dulu kalau jadi orang goblok seneng aja lah. Kalau kata orang goblok, kata orang pintar innalillahi bro. Nih, buat tunggu sebelah BRI. Hah? 1 juta. Ya, istilah diri. Penting sekali. Dia nggak usah baik cerita. Nggak usah baik cerita. Nggak usah. Istilah diri. Istilah diri itu banyak makna ya. Enggak, rokat rejim yang lama di lantai itu astagfirullah. Ya. Oh no. Mau di sini lah dunia Pak. Kalau Bapak mau bertobat, mau beriman, mau takut, mau ngakui tentang akhirat, beriman kepada akhirat. Di sini Pak berimannya tentang akhirat. Yang udah masuk kubur baru beriman tentang akhirat. Ya. Ya. Jadi gampang kalau dengarnya, ngomongnya gampang, amalannya susah. Keluar terus 3 hari, 10 hari, 2 minggu silakan. Ya, no? Nggak punya waktu, ya, no? Innalillahi. Itu juga yang saya rasakan 2 malam pertama itu udah merasa sholat cukup gitu. Begitu ngeliat apa yang kita kerjakan, dosa dan mungkin maksiat kita lebih banyak gitu. Masya Baru Allah. menyadari di situ, ya kan? Kalau kita cuma bayang masjid ini aja, perasaan wah nggak cukup kita mau apa itulah kita melebihi Tuhan loh. Wah, aduh, Saya kan kita udah merasa cukup lah. Ngaji, taklim, Itu nggak mau mana-mana. jadi apa sih yang mau jadi? Tapi setelah kita perbandingin dengan dosa dan maksiat yang kita buat tuh, mungkin minus jauh sekali. Makanya ini boleh Pak Haji coba-coba belajar catat mulai besok. Mulai besok belajar catat pembukuan. Ambil apa sebungkus? Pembukuan tentang dosa dan pahala. Atur sendiri aja. Jujur sendiri aja. Mulai bangun tidur sampai tidur. Pahala, dosa, saldo. Saldo dong untuk rugi. Banyakan pahala atau banyakan dosa. Atur sendiri aja. Ya, atur sendiri. Sejujurnya Iya, belajar pembukuan tentang amalan. Iya. Jujur sendiri aja. Dosa mata, dosa telinga, Astagfirullahaladzim. ya pahala mata, hatinya,
bikin saldo Pak. Seminggu sekali rekap sekali atau sebulan sekali, kalau kelamaan mingguan aja rekap sekali, rekapitulasi sekali, total jumlah masuk mata apa nih, dosa atau pahala. Alhamdulillah pahala. Atur sendiri aja, belajar ngatur sendiri Pak, pembukuan tentang amalan persiapan pulang kampung akhir. Kalau nggak percaya tentang dosanya Bapak berapa banyak dengan saya, tambah banyak merasa diri ini sudah bisa, itu tambah banyak bahaya. Kita suka lupa di situ. Nah, iya, takabur Pak kalau udah merasa udah banyak bisa Pak. Ya, yang paling takabur orang yang sering ke masjid, ini yang paling takabur. Ya, itu. Iya. Oh, ke masjid kan Merasa cuma udah kewajiban banyak, Pak. Iya. Emang kenapa sih ke masjid? Kan juga kewajiban. Sama aja gua ke WC lagi kebelet. Apa sih hebatnya masuk ke WC ngomong sama orang, gue tadi kencing nih semalam jam 3. Kalau lu memang harus ke sana, kalau lu mau ngompol, masa orang kaya ngompol. Ya, bener. Namanya kewajiban nggak usah dibanggain dah. Ke masjid, aja dipanggil. Ya tenang aja, lu dipanggil, lu dateng. Lu nggak dateng, budak aja lu nya. Lu datengnya biasa aja, coy, lu dateng. Yang ciptain lu panggil, lu dateng ya biasa aja. Apa sih mau dibanggain? Siap enggak? Siap Iya. enggak? Bos aja manggil. Lu memang siap-siap. Ya, betul Pak. Siap. Ini kewajiban nggak usah dibanggain. Ya, jangan kan kewajiban nggak usah dibanggain deh. Nah, kencing masa dibanggain, makan dibanggain, tidur dibanggain, ya nguap dibanggain, masa begitu sih? Ya udah nggak usah, yang kewajiban nggak usah dibanggain dah. Itu ada waktu semua, tengah malam jam 3 ke WC ada waktu. Ya, sama dokter suruh malam ini check in, bukan check in hotel, check in rumah sakit, check in kita. Jam 8 nih, jangan lebih. Begitu masuk, suster udah dengan perangkatnya, tancap semua, nurut semua, pasang. Ya, jangan makan ini, jangan makan itu, kaki naik ke tembok, naik satu, taat ya. Nurut aja. Kan nurut, mana berani. Telan nih obat, telan, nggak boleh makan apa-apa, isep aja tuh air, isep. Ya, betul Pak Haji? Iya. Taat kan? Ya kan? Tapi begitu Allah panggil, Dipanggil, nggak lupa. padahal nggak usah ngapa-ngapain, nggak pakai keluar duit. Ke masjid kan nggak bayar, wudhu nggak bayar. Ya, check in ke masjid kan check in nggak ada bayar check innya. Aku seminggu Ke 2 hotel minggu. bayar, rumah sakit bayar, ya kan? Ke rumah Allah nggak bayar, jadi nggak bisa datang karena apa? Lemahnya. Ngecas makanya 3 hari. Program. Sudah amalan 100 tahun. Ya, makanya kalau ada yang nentang apa? Ya kan dia belum paham. Tugas kita memberi paham dengan mahabbah. Bukan keluarkan firman dan hadis. Bukan jadi orang pintar di hadapan dia. Jadi orang lemah lembut kasih sayang, pengorbanan. Jangan sekali jadi orang pintar pokoknya. Jangan persiapkan bayan, ingat keluar ini istilah diri, udah itu kunci aja. Kalau sebanyak-banyak itu aja kunci. Jangan memperkenalkan diri kita ini siapa-siapa, awas, innalillah. Ya, nah. Gelas dikosongkan. Ya, keluar ini gelas dikosongkan supaya diisi banyak. Kalau gelas berangkat dengan gelas isi, oh dia ngomong itu, saya tahu, udah biasa ngomong itu kan kalau sudah isi. Gelas dikosongkan, orang ngomong apa dia udah tahu, dia udah bisa dengar khotbah. Ya nggak masuk nanti ilham dari Allah, dia sombong, keluarnya nggak islah diri. Nanti suruh islah diri, lu tambah merasa bisa, tambah islah lu nya, tambah bahaya lu tambah merasa bisa. Perasaan lu doang, itu perasaan kita Pak. Perasaan kita ini udah benar. Perasaan kita sebelum lu sujud lama-lama lu kata nangis lu. Bukan siapa-siapa. Tidak. Ayo. Bikin buku sana. Pengen tahu lah. Ya, bikin buku. Rekap tiap minggu sebulan. Kita lihat saldonya yang mana. Ngomongin orang. Apa aja lah, silakan sendiri aja atur. Bangun tidur, mata pakai apa, mulut pakai apa, kuping pakai apa, langkahnya kemana aja, banyakan. Catat aja sendiri, ini kira dosa, kira enggak, bilang enggak aja, kira pahala, bilang aja pahala. Kira aja Pak, lihat nanti saldo kita. Malu Pak. Iya. Kalau kita menyadari. Ya makanya kita nggak punya apa-apa, dosa kedua mata, ada dosa. Kalau telinga, lidah, kemaluan, kayak kecil gini, insya Allah bisa jadi panjang gini, bingung. Udah segini panjang masih kurang, kemaluan, panjangin lagi. Oh.
Tapi panjangnya ini nggak dipikirin. Siapa yang bikin panjang? Allah yang Kalau cuma panjang doang nggak usah bingung. Nikmat apa enggak? Yang Allah kasih nikmatnya bukan panjangnya. Panjang-panjang nyiksain buat apa? Dikasih nikmat oleh Allah. Iya. Bukan panjang pendeknya. aku bakar. Ya, jadi Ya pulang begitu. dulu. Wadah ke sini. Saya pokoknya sedikit itu saja. Nggak usah dengar banyak-banyak, ini bayang. Persiapan diri keluar sedikit itu saja. Untuk diri kita ini siapa-siapa nggak usah disebut. Niatnya Islam diri tadi itu imannya nomor 1. Ya dong? Nah, kebekaan mati itu semua. Ya dong? 3. Ya dong? Nah, jangan persiapan diri untuk bayar. Perbanyak hikmah. Panjangkan supra, panjangkan ta'aruf. Silaturahim sama orang kampung. Yang belum jenggot, jangan banyak silaturahim sama orang udah jenggot. Dia mau jenggot mau diapain lagi? Yang belum jenggot diajak berjenggot. Sudah dia hidupkan sunnah. Jangan banyak taruh, tenang aja sama saya cocok terus. Terus sama jenggotan. Entah, dia nyuruh saya 4 bulan, tadi saya nyuruh dia 4 bulan. Kan cuma berdua doang gak ada guna, nyuruh yang lain 3 hari itu. Saya dikasih makan enak buat apa? Kasih mereka yang makan enak, no, yang belum ada jenggot tuh. Kalau jenggot udah biasa, dia nggak makan nggak enak juga udah biasa. Dia nggak ada kesan, biasa. Kan? Pulang, sadar. Bukan ingat aku. Jadi Pak Haji, Gak mimpi tadi. ya, Makan enak tadi. lebih dari Pak Haji saya berbagi sama sekali untuk tidak ngajarin. Dan ini sudah saya amalkan dan saya perjuangannya setengah mati. Bukan duduk di rumah, duduk manis. Ya, bukan hafalin hadis iman, bukan bagusin bacaan, bukan bagaimana iman kepada Allah dulu, Allah lagi, Allah aja. 3 kali. Allah dulu, ih anakku, cantik kamu luar biasa, ciptaan Allah. Allah dulu. Ada lagi. Ya, kamu bisa jalan gini lancar, subhanallah. Allah ciptakan kaki kamu bagus. Allah. Ya, kamu bisa makan, ya dong, sampai bersih, bagus apa aja dimakan, ya dong. Subhanallah. Nikmatnya kamu bisa makan ya. Allah kasih kamu nikmat. Allah lagi. Bukan karena masakan saya enak. Mama yang masak. Allahnya nggak diperkenalkan kepada anaknya. Mamanya diperkenalin. Resep dari Nyonya Hong katanya. Ini resep Nyonya Hong YouTube. Oh, yang suka main YouTube. Ini resep Nyonya Hong katanya. Yang bengseng dikasih babi dikit enak juga ntar lo. Ya, jadi perkenal kepada Allah. Jangan perkenal kepada makhluk. Bapak lu nih, kalau nggak bapak lu mana ada hari ini? Ya, capek dah. Ya, Pak Haji, betul? Betul. Perkenalan semua sama dia kepada Allah. Sampai diri kita aja wajib perkenalan diri kita kepada Allah. Setetes air. Mandi. Hina. Kedebuk bapak kita dilanjang. Ya dah? Setetes air. Kebenaran datang dari Allah. Ya dah? Betul. Dan datang dari Allah. Ya. Masalah datang dari saya. Ya, jadi ini betul kata Pak Bendo. Apa yang saya sampaikan ini kebenaran datang dari Allah. Sedikit korban, sedikit paham. Banyak korban, banyak paham. Nggak punya korban, nggak punya paham. Salah korban, salah paham. Sudah masuk kubur, baru paham. Innalillahi. Ya, siapa aja ya. Minta maaf ya. Terima Saya kasih, berbagi Pak Haji. aja, khususnya buat diri saya sendiri. Mau mana? Ya. Istri tunggu. Si Wanda mau kesini, tanya sini betul WA dia. Ada Pak Haji di sini, potong tunggu sini. Ini berbagi aja. Bohong lagi. Masa saya baru datang Pak Haji pulang.